Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama divisi akademik. Di sini di sini sebenarnya ada saya dan rekan saya akan menjelaskan eh, suatu materi di mata kuliah teori optimasi. Oke, di sini kita menggunakan Excel. Jadi, berdasarkan yang sudah dipelajari bahwa di sini kita, mempunyai permasalahan tentang suatu objektivitas, yaitu yang seperti bisa dilihat di kanan ini. Jadi kita di sini punya permasalahan atau dari tujuan permasalahan atau objektifnya, itu tentang memaksimalkan dari total tax collection. Nah, total tax collection ini tuh di setiap, soal itu beda-beda permasalahannya. Jadi intinya kita mau cari, maksimum atau minimumnya gitu kan. Oke. Nah ini jadi yang, soalnya itu ada di sini. Nah, di sini tuh, eee, dibikinlah tabel-tabelnya sesuai. Jadi kayak ada input datanya tuh nanti misalnya ada X1, X2, sampai seterusnya sesuai di soal, kayak yang ini. Nah, nanti, kita masukin nilai koefisien yang maksimum ini tuh ke dalam tabel ini gitu kan. Kayak ini 1000 itu karena X1-nya 1000 gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuai aja. Jadi ambil aja nilai koefisiennya, masukin ke tabel-tabel yang, eee, ini nih, tabel sininya sesuai sama X1, X2, dan seterusnya. Terus, eee di soal yang seperti ini tuh biasanya ada aturan atau constraints. Nah, di sini tuh kalau di contoh soal ini tuh memang, terlihatnya agak rumit gitu ya, karena tidak secara jelas dijabarkan gitu kan. Tapi mungkin di soal-soal lainnya mungkin, dijelaskan gitu ya secara jelas. Jadi nggak usah khawatir. Jadi di sini, langsung aja nih. Jadi kalau di sini tuh constraint atau aturannya ada grids. Nah, di sini tuh, dengan persamaan krisnya itu jadi yang seperti ini, di mana persamaan yang, persamaannya itu, dia itu punya limit. Nah, limit itu yang sebelah kanan ini yang ada lebih kecil sama dengan atau mungkin lebih besar sama dengan gitu ya kalau di soal-soal lain. Nah, nanti ini juga sama nih, nilai-nilai ini tuh koefisiennya kita bakal masukin ke sini, sesuai ya. Jadi ini, X1-nya 0,18, X2-nya 0,28, X3-nya 0,4, dan seterusnya seterusnya. Terus, oh ya, jangan lupa masukin limitnya juga. Di sini kan 0 nih. Oke, digeser sedikit. Nah, di sini ada limit, kolom limit. Nah, ini dimasukin sesuai soalnya. Nah, terusnya ada constraint yang kedua, itu kalau di sini, di contohnya adalah demolish homes. Jadi demolish homes nih katanya di sini nggak boleh lebih dari 300. Nah, kalau misalnya kita transform gitu ya, dari kalimat satu kayak kalimat kayak soal cerita gitu, kita transformasi ke kalimat matematikanya tuh, kalau misalnya, nggak boleh lebih dari 300 nih di sini, oh berarti kalau ininya tuh lebih kecil sama dengan. Nah, jadi di sini, ekstrimanya lebih kecil sama dengan 300. Di sini tuh sebenarnya sama kayak yang sebelumnya persamaannya, ada X1, X2, X3, X4 gitu kan. Kalau di sini cuman X5 doang. Nah, berarti nilai X1 sama yang lainnya gimana? Nah, yang lainnya itu berarti 0. Di sini X5-nya 1. Jadi koefisien di sini tuh 1 ya. Jadi di sini dimasukinnya kalau yang demolish itu X1 sampai X4-nya 0, terus X5-nya 1. Terus masukin nih sesuai limitnya, di sini kan 300 nih. Ya udah kita masukin 300. Oh iya, dan, di sela-sela kolom total sama limit juga ininya tandanya sesuaiin sama apa yang diminta di soal. Oke, lanjut ke constraints atau keaturan berikutnya. Di sini ada single unit nih, terus keempatnya ada double unit, dan terakhir ada triple dan quadruple unit. Nah, di sini kita langsung aja ke bawah. Nah, ini
Ini tuh udah persamaan-persamaan yang udah dirangkum dari, yang apa, dari soalnya, yang di objektifnya, terus ini tadi yang udah kita masukin nih, ini yang, persamaan satu atau yang tadi aturan satunya, ini juga kita udah masukin. Nah, sekarang ini yang ketiga nih, yang sorry, yang single units. Ini disamain, bukan, maaf, maksudnya, konsepnya sama, jadi kita ambil aja nilai koefisiennya gitu kan. Di sini koefisiennya ada -0,8, ada 0,2, 0,2, ada 0,2 gitu. Masukin aja ke sininya dan limitnya juga sama ya, tinggal dimasukin ya di sininya. Dan terus kalau, step selanjutnya sama ya. Jadi kita tinggal masukin nilai koefisien ini aja sesuai persamaan-persamaan, berikut gitu kan. Terus ini kan udah nih yang ini, apa, constraint terakhir nih atau aturan terakhirnya kita masukin. Nah, di sini tuh ada namanya aturan, negativity kalau nggak salah. Jadi di sini tuh kan X1, X2, X3, X4, X5 itu lebih besar sama dengan 0. Itu tuh artinya, X1 sampai X5 itu dia harus lebih besar sama dengan 0. Jadi intinya dia nggak boleh negatif. Nah, ini tuh biasanya nanti kita masukin di rumusnya, oke? Eee, Selanjutnya kita bisa, eee, cari nilai totalnya nih dari, objektifnya. Nah, ini tuh, bisa diambil aja. Jadi, total itu didapatkan dari nilai koefisien ini dikalikan dengan nilai variabel yang di sininya. Oke, jadi yang pertama itu untuk cari nilai total itu dari ini, nilai koefisien yang S1 dari ini dikali, sama nilai variabelnya. Nah, ini tuh jangan lupa dikasih dolar biar ngunci. Soalnya kalau enggak nanti dia bakal berubah nilainya, terus nanti ditambah sama yang, sebelahnya. Ini sama, dikasih dolar juga. Sorry sorry. Jadi konsepnya sama, jadi kayak tinggal geser-geser aja. Nilai koefisien ini dikali sama nilai variabel ini. Nilai variabelnya jangan lupa dikasih dolar. Dan ini terakhir, kasih dolar juga. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, udah gitu, kita bisa, eee, pakai, ini, namanya di solver. Solver ini, kayak add-in package gitu. Aku asumsikan teman-teman semua udah tahu caranya untuk gimana ngaktifinnya. Kalau belum tahu, bisa cari di, sumber-sumber lainnya. Oke, jadi untuk, tahu nih mengisi nilai-nilai ini kita, menggunakan solver. Nah, ini tuh set objektif tuh kita mau ngatur, nilai totalnya gitu kan. Sorry, nilai, apa namanya, iya jadi, objektif tuh kan yang ini nih, yang paling pertama, tapi kita, ngambil nilai yang totalnya aja. Nah, udah gitu, nah ini kan sesuai sama yang di soal ya, kalau di sini kan max, berarti di sini max, quick-nya max. Nah, ini diisi sama nilai, ininya, yang nilai variabelnya, sampai X5 aja, oke, dan terus oke, ini set dulu. Oke, sorry sorry, kita reset aja dulu. Ini kita balik lagi, ini yang ini kan, dari yang total objektifnya, terus ininya max, ininya, eee, yang beda dari nilai variable sampai X5 aja. Nah, ini
kita atur, add. Nah ini kita ngambil dari nilai total tapi yang bawahnya objektif ya, karena kan tadi udah di atas tuh, udah di, klik tuh. Yang ini sampai yang paling bawah, sampai yang jadi, kita ngambil dari total nilai total aja dari aturan pertama sampai yang terakhirnya, concern yang pertama sampai terakhir. Udah gitu ini, sesuaiin sama apa yang diminta di soal. Di sini kan lebih kurang kurang dari sama dengan. Jadi ini kurang dari sama dengan, constraint atau limitnya juga sama, kita bisa klik terus drag sampai bawah. Nah, kadang-kadang kan kalau di soal kan beda-beda nih, di sini kan di soalnya tuh dia tandanya sama semua. Kalau sama semua itu bisa, jadi, kita cukup klik satu terus drag ke bawah untuk yang cell reference-nya sama yang limit juga sama kan. Nah, cuman kadang di soal itu beberapa soal tuh ada yang tandanya beda-beda. Nah, kalau beda-beda itu, ada 2 cara. Yang pertama itu manual, jadi kayak kita beneran klik satu-satu. Misalnya di sini lebih kurang dari ini lebih besar, ini kurang dari lagi. Nah, jadi kita nggak mungkin dong kita ngeklik ini terus nge-drag kan. Jadi nanti soalnya berubah, nilainya beda. Jadi kita satu-satu ngekliknya. Jadi ini diklik, terus ini, kita atur lebih ini sininya kurang dari, terus ininya sesuaiin, ngeklik yang di sininya sebaris sama ininya, terus selanjutnya kita klik yang ini, terus kita atur ininya jadi, lebih besar sama dengan kalau misalnya beda-beda atau misalnya kalau mau pengen gampang juga, pengen di-drag juga bisa, cuman, dari ininya, dari nilai koefisiennya tuh ada yang dirubah. Misalnya di sini kan, ada negatif nih. Nah, negatifnya ini nanti jadi sorry, jadi biar nilai negatifnya jadi positif kan kita dari X1 sampai X5 tuh dikali -1 kan. Ininya tapi, ini jadi positif nih. Tapi yang ini nih jadi ke negatif kan, karena karena ganti tanda, ini pun ganti juga, jadi lebih besar sama dengan, gitu. Jadi intinya kita kalau mau gampang, ininya dikali dulu, jadi dikali -1 kan ganti tanda, jadi plus kan. Kalau yang ininya, yang lainnya jadi minus, ini juga ganti tanda. Jadi kalau mau gampang gitu, dirubah dulu. Tapi, mudah-mudahan nanti, teman-teman, nemuin soalnya kayak gini nih, yang sama semua, jadi ya udah deh, nggak usah diapa-apain. Oke, sorry ini salah. Sampai ini, oke. Udah gitu di-add aja. Nah, ini sekarang, kita tadi nih yang aku mention, kalau tadi tuh ada nih yang di sini kan ada X1 sampai X5-nya dia harus lebih besar sama dengan nol. Nah, ini tuh dimasukin di sini. Kita, eee, ambil dari ini nih, X5-nya terus ininya ganti jadi lebih besar sama dengan terus ininya sesuai sama ininya nol. Terus oke aja langsung. Nah, udah gitu langsung aja kita solve. Ini nggak usah dirubah, kita langsung oke aja. Nah, oke, udah keisi nih nilai-nilainya. Nah, nilai Z ini itu ngambilnya dari total, objektifnya, 343 sekian sekian. Nah, ini kan Z itu kan tadi yang jadi soalnya kan. Nah, kita, biasanya juga di soal dikasih, kayak ininya lah, jawabannya juga gitu, biar kita bisa, ngebandingin yang udah kita kerjain tuh benar apa salah. Nah, kalau di sini tuh nilai Z-nya 343, 965. Terus kita samain di sini sama ya nilainya jadi, nilai yang apa, yang kita kerjain ini tuh udah benar gitu, sesuai. Nah, oke. Paling gitu sih, untuk yang materi ini. Sisanya mungkin sama ya, pahamin aja konsepnya gitu. Kalau insya Allah kalau misalnya konsepnya paham, nanti juga bisa ngerjainnya gitu. Kalau di sini kan, apa namanya, constraints atau aturannya kan agak susah ya nyarinya gitu kan. Tapi, nanti biasanya sih kalau di soal-soal lain, dia udah dikasih tahu, constraint-nya itu udah dikasih tahu, dijabarin jelas,
berurutan. Jadi tinggal disamain aja, diikutin aja konsepnya. Oke mungkin, cukup sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.